Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Haris Fadilah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Baleriam Kabupaten Sukamara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ali. Beliau adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Baleriam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam, Pak Haris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, Pak. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Adapun kegiatan supervisi ini dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, dan nantinya kegiatan pra-observasi ini bertujuan juga untuk Bapak lebih bisa mempersiapkan diri dan percaya diri lebih ya, sehingga Bapak bisa melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak ya. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ali, boleh? Boleh, Pak, silakan, Pak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih Pak Haris. Dalam kelas nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah dengan media yang dipilih, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian bioma, kemudian yang kedua menyebutkan klasifikasi bioma, dan yang ketiga mengidentifikasi karakteristik bioma yang ditunjukkan dengan produk nanti yang dihasilkan mereka. Seperti itu, Pak. Oke, jadi pembelajaran yang ingin Bapak lakukan ya untuk menjelaskan bioma, kemudian klasifikasinya dan karakteristiknya ya. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak Ali lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan dan saya nilai dari peserta didik, yang pertama tentang kognitif atau pengetahuannya. Jelas peserta didik nanti dapat menjelaskan 3 tujuan pembelajaran tadi. Kemudian juga keterampilan kaitannya dalam kelompok nanti membuat produk yang dihasilkan. Kemudian juga saya menilai sikap mereka dalam mengikuti proses pembelajaran, Pak. Jadi ada 3 hal yang ingin saya kembangkan areanya, Pak. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Pak Ali lakukan itu pengetahuannya secara kognitif, kemudian keterampilannya dan sikapnya ya. Iya, betul. Oke. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Ali terapkan di kelas itu, baik dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya? Baik. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti, Pak, dengan integrasi juga pembelajaran sosial emosional. Dan pembelajaran berdiferensiasi itu nanti saya rencanakan itu ada diferensiasi konten, kemudian produk, kemudian ada diferensiasi prosesnya juga. Kalau diferensiasi konten nanti akan ada beberapa sumber belajar yang saya sajikan, saya tampilkan ke peserta didik, mulai dari video, kemudian artikel, maupun nanti juga dilengkapi lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran discovery inquiry learning, Pak. Dan metodenya karena ini pembelajaran kooperatif jadi berkelompok, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, tentunya presentasi dan penugasan seperti itu, Pak. Baik, jadi untuk strategi yang akan Bapak lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, integrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian untuk modelnya itu adalah discovery, inquiry, learning ya. Untuk metodenya ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan seperti itu ya Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas? Baik. Untuk media tadi saya sampaikan karena saya ada diferensiasi konten, jadi media yang saya sajikan yang pertama PowerPoint ya. Kemudian juga dalam PowerPoint itu ada video pembelajaran, dan juga ada beberapa artikel dari majalah ataupun koran maupun artikel website juga yang saya sajikan kepada peserta didik. Kemudian kalau untuk bahan dan alat ya saya menggunakan laptop juga, kemudian
nanti ketika diferensiasi produknya ada setiap kelompok menggunakan yang manual, berarti ada spidol, ya, kertas, karton, seperti itu Pak. Oke, jadi untuk media pembelajarannya ya berbagai macam, dari PowerPoint, ya, kemudian ada artikel, ya, ada video dan lain sebagainya. Kemudian dari manualnya juga ada spidol ya tadi ya, kemudian gurunya juga tentunya pakai laptop ya. Iya, betul. Oke, baik seperti itu ya. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di kelas berapa, kemudian hari apa dan jam berapa? Saya tentunya akan mengambil di jam pelajaran karena ini materi kelas 11, jadi nanti hari Kamis Pak, rencana jam ketiga dan 4 di kelas 11 MIA 2 Pak. Ya. Oke, jadi baik hari Kamis ya jam kedua dan ketiga di kelas 11 MIA 2. Jadi nantinya saya akan datang ke kelas Bapak ya, saya akan melakukan supervisi kelas ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, nanti kita berbincang-bincang lagi dengan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Didampingi juga mungkin nanti oleh pengajar praktik ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, yang saya dapatkan tentunya nanti ketika pembelajaran di kelas saya akan lebih persiapkan lagi Pak kaitannya dengan media yang akan saya gunakan. Kemudian juga lembar kerja peserta didik LKPD akan saya print juga, saya siapkan, sehingga percakapan ini juga memberikan supaya persiapan saya lebih lagi Pak untuk melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Oke, jadi lebih mempersiapkan diri lagi ya terhadap apa yang akan dilakukan pada pembelajaran di kelas Pak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya ya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas ya hari Kamis depan ya berarti. Ya. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa ya, agar pembelajaran kita lebih bermanfaat untuk kita ke depannya, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Saya akan presensi terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Pasya. Reli ya. Jadi kemudian Naila Pak. Naila, kenapa Naila? Sakit. Sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kemudian ada lagi Pasya ya. Pasya ini kenapa? Keterangannya? Izin. Oh ya, baik. Jadi 3 orang yang tidak hadir pada ini. Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, saya mengingatkan kembali ya terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yang harapannya nanti menjadi keyakinan kelas kita semua ya. Yang pertama apa yang masih ingat? Kesepakatan kelas kemarin hadir tepat waktu. Masih ingat ya? Kita sudah agak lupa ini. Oh ya, yang kedua tidak menggunakan handphone kecuali ada instruksi untuk menggunakannya dan yang lain-lain ya, termasuk saling menghargai dan sebagainya.
harapannya kita semua selalu menjaga itu dalam pembelajaran kita ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kemarin kita bahas, yaitu tentang ketahanan pangan nasional. Ya. Baik, anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya ingin mengecek seberapa siap kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sesuai dengan link Mentimeter yang sudah saya bagikan di grup, mohon maaf, di Google Classroom ya. Silahkan handphone semuanya dikeluarkan, ya. Silahkan handphone semuanya dikeluarkan dan silahkan dituliskan sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ, ya. Silahkan. Silahkan dituliskan yang lain, silahkan langsung saja. Ada pertanyaan ya. Baik, sinyal sudah terbuka ini. Jangan mas. Silakan sambil diisi lagi terus. Termasuk slide yang kedua, halaman kedua sudah. Ya baik, ini adalah hasil yang sudah kalian sampaikan tadi dalam link Mentimeternya ya. Di sini beragam perasaan yang ternyata yang dimiliki oleh kalian pagi ini. Yang pertama ada senang, bahagia. Ada yang lelah pagi-pagi ini? Ada yang lelah? Ya, apa-apa ya. Mungkin karena lelah tadi malam belajar sangat giat ya. Nah, semoga itu benar-benar menjadikan semangat bagi kalian semua dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, baik, setelah persepsi tadi sudah semua ya. Harapannya itu benar-benar bisa kita menjadikan kata-kata motivasi untuk kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas masuk dalam materi, yaitu tentang ketahanan pangan nasional. Sebelum saya masuk ke dalam materi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama menjelaskan pengertian ketahanan pangan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi subsistem ketahanan pangan, dan yang ketiga menjabarkan potensi pertanian untuk ketahanan pangan di Indonesia. Jadi ini adalah indikator untuk kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Di sini ada pertanyaan tematik, silahkan Mas Bayu dibacakan yang pertama. Yang kelas suaranya kelihatan? Oh, kurang saja. Coba yang lain silakan. Maaf, yang lain. Aslin, silakan. Menurut Anda, negara kita dengan bahan makanan pokok berupa beras, apakah petani kita sudah bisa mencukupi kebutuhan beras nasional? Baik, yang kedua. Yang kedua, boleh Galang? Adakah bahan makanan pokok pengganti beras menurut Anda? Nah, dari pertanyaan tematik ini saya belum ingin kalian menjawab secara langsung ya. Saya ingin kalian semua melakukan literasi secara mandiri sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Caranya seperti apa? Silahkan buka Google Classroom-nya. Ya, kemarin saya sudah memberikan materi dalam Google Classroom sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Itu secara substansi isinya sama. Silahkan dipilih. Bagi yang suka audio visual, silahkan ada video di situ bisa tonton, ataupun yang suka membaca silahkan juga bisa dilihat dalam Google Classroom itu. Silahkan ya dibuka. Untuk kegiatan literasi ini waktunya 10 menit ya, cukup 10 menit. Yang buka video.
Baik, ini adalah materi yang sudah saya siapkan tadi, ya sudah dibuka ya oleh kalian semua. Kita akan pelajari itu dan harapannya nanti di akhir pertanyaan pemateri tadi bisa terjawab oleh kalian semua. Ya. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Nanti saya akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian semua ya. Kelompok yang kemarin sudah saya bagikan ya sesuai dengan level kemampuan di awal asesmen kognitif yang di awal tadi ya. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Kelompok 1 bisa di situ ya, dibagi 4 kelompok ya. Mari 4 ya. Ya, silakan berdiri. Oke, baik, kelompoknya sudah terbentuk ya. Karena ada beberapa kelompok yang tidak hadir, maaf, ada beberapa siswa yang tidak hadir, sehingga kelompoknya kita bagi menjadi 3 saja. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja peserta didiknya. Silakan. Kelompok 1 ada Mas Fardan. 2. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi dalam lembar kerja peserta didiknya ya, tentunya merujuk dari materi-materi ini juga dan juga sumber-sumber lain yang relevan yang bisa kalian gunakan ya. Silakan bekerja secara kelompok. Begini, ada ya. Sekarang kita akan di sini ya. Ya. Baik, sudah cukup ya, waktunya sudah habis. Ya, siapa yang sudah selesai yang ingin maju terlebih dahulu, angkat tangan kelompok mana? Ya. Oh ya, kelompoknya Mas Iman, silakan. Maju ke depan, silakan.
Semuanya? Nanti yang berperan sebagai moderator ya, membuka, kemudian ada yang membacakan hasil dari LKPD-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami yang akan dibacakan oleh Tuan. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1 adalah ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan berjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk jawaban nomor 2 akan dibacakan oleh makanan pokok alternatif pengganti nasi. Yang pertama ada jagung. Jagung adalah tanaman serealia yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Utara. Tanaman ini memiliki batang yang kuat dan tinggi dengan daun yang lebar dan panjang. Jagung ditanam untuk bijinya yang berbentuk bulat, terbungkus dalam tongkol. Biji jagung yang juga dikenal sebagai butiran jagung memiliki berbagai warna seperti kuning, putih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, silakan. Dan dari kelompok 2, makanan pokok alternatif pengganti nasi adalah jagung. Untuk selanjutnya silakan sesi pertanyaan. Baik, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Silakan dari kelompok 1. Saya Muhammad Fardan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Makanan alternatif pengganti nasi. Di sini makanan alternatifnya adalah singkong. Singkong dikenal dengan sebutan ketela pohon atau ubi kayu yang termasuk tumbuhan ubi akar. Metionin. Di sini ada alasan memilih singkong, yaitu karena mudah didapatkan, dapat memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menjadi sumber energi pengganti nasi putih. Selain itu, umbi ini juga mengandung beberapa vitamin dan mineral lainnya seperti folat, niacin, tiamin, riboflavin, iridosin, vitamin A, E, K, dan mangan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Oke, baik, tadi semua kelompok sudah maju presentasi ya. Hasilnya juga luar biasa ternyata dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Tadi kebanyakan membuat menggunakan Canva ya. Ada juga kelompok yang membuat video singkat seperti itu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, jadi siapa di sini yang bisa menyimpulkan kesimpulannya? Silakan. Ya, silakan Hani. Berdiri, boleh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya panganan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Hani. Kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yang tadi sudah disampaikan Hani, dan juga tadi kita sudah membahas tentang komponen penting dalam ketahanan pangan. Ini jangan sampai lupa. Yang pertama terkait dengan ketersediaan pangan, akses pangan, kemudian yang ketiga pemanfaatan pangan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya saya sudah menyiapkan soal evaluasi. Ya, seperti yang ada dalam Google Classroom. Silakan semuanya dibuka untuk mengukur tercapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada kuisis ya. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya itu hanya 10 soal, jadi waktunya hanya 5 menit. Silakan semua dibuka. Silakan masuk di kuisis ya. Diulangi kodenya, masukkan yang ini kodenya. joinmyquiz.com ya. Ini sudah ada berapa yang masuk? Saya tunggu sebentar lagi. Ya, banyak masuk ya. Silakan dikerjakan. Ya, pada evaluasi kali ini ya saya ucapkan selamat. Yang pertama yang nilai tertinggi adalah Fikri Maulana Firmansyah. Kemudian tadi yang kedua siapa tadi ya? Oh, Giovanni, dan yang ketiga Taufik. Beri tepuk tangan untuk. Selanjutnya kita akan mengisi refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya bagikan juga dalam Google Classroom. Silakan dibuka bagian Padlet. Silakan diisi sesuai dengan pengalaman belajar pada pertemuan kali ini ya. Apa perasaannya ketika setelah pembelajaran pada hari ini? Boleh Leni, silakan. Perasaan kamu bagaimana? Ya, menyenangkan. Yang lain? Hani? Bahagia, Kak. Ya, kenapa bahagia? Karena ada pengetahuan baru. Ya. Dapat materi baru dan Oke, jadi di sini ada yang sudah dituliskan ya, apa hal yang menarik ya, apa hal yang belum Anda kuasai. Nanti ini sebagai bahan refleksi saya akan melihat dari refleksi yang sudah diberikan oleh kalian semua.
Baik, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan kembali untuk indikator ketercapaian yang lain masih dalam bab ketahanan pangan ya. Silakan pantau terus Google Classroom-nya ya. Baik. Untuk menutup pertemuan pada hari ini silakan, karena tadi di awal kita berdoa, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Saya akhiri ya, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Haris Fadilah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukamara. Saya masih ditemani oleh Pak Ali dan saya juga ditemani oleh pengajar praktek saya Pak Sukarman dari Kabupaten Sukamara. Kami akan memulai percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum Pak Sukarman. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Ali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Ya, di percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ali berkaitan dengan proses pasca observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Ali lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Ali ketika dilakukan supervisi di dalam kelas tersebut? Baik, terima kasih Pak Aris karena sudah melakukan observasi di kelas. Perasaan saya yang pertama tentunya masih agak sedikit grogi ya Pak, karena kalau kita mengajar terkadang sendiri itu berbeda dengan ketika ditumbuhi oleh observer seperti itu Pak. Jadi ada perasaan grogi di situ. Karena mungkin baru-baru saya masih jarang melakukan kegiatan ini Pak, jadi masih grogi. Jadi masih grogi ya Pak ya, karena jarang-jarang kegiatan ini dilakukan. Semoga selanjutnya kegiatan baik ini Pak Ali bisa kita teruskan ya, saling berkolaborasi ya. Baik, kemudian bisa diceritakan kembali Pak Ali bagaimana area pengembangan yang ingin Pak Ali lakukan, terus langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Pak Ali lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik. Untuk area pengembangan seperti yang kemarin saya berusaha melakukan di kelas Pak Haris, yaitu saya sudah mengembangkan pada area kognitifnya dari segi pengetahuannya dengan menggunakan asesmen formatif di akhir pembelajaran Pak. Kemudian saya juga mengembangkan di bagian aspek keterampilannya. Di situ ada dua keterampilan yang saya gunakan. Yang pertama dalam lembar kerja peserta didik, yaitu semacam produk untuk presentasi gitu Pak. Kemudian ada juga keterampilan dalam hal peserta didik dalam kelompok itu presentasi, menyampaikan hasilnya dan ditanggapi oleh peserta didik yang lain. Kemudian juga saya mengamati dari aspek sikapnya Pak, ya, berdasarkan rubrik yang ada juga dalam PPP seperti itu. Dan untuk langkah-langkahnya Pak, kemarin saya menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, yaitu dengan langkah-langkahnya yang pertama stimulus, yang kedua identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, kemudian verifikasi, diverifikasi itu dengan presentasi dan generalisasi di akhir, mana peserta didik itu menyimpulkan ya, jadi peserta didik menarik kesimpulan sendiri atas proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha saya sajikan sesuai dengan asesmen gaya belajar mereka Pak. Dengan ada media, jadi diferensiasi konten di situ, ada media yang berbeda yang saya sampaikan dalam Google Classroom seperti itu Pak. Baik, sangat baik ya mendengar kembali dari pengalaman Pak Ali melakukan pembelajaran di kelas. Jadi areanya ada 3 ya Pak ya, terdiri dari kognitif, pengetahuan yang diuji dengan evaluasi, asesmen formatif di akhir,
kemudian dari keterampilannya ada juga asesmen berupa LKPD yang untuk menilai proses pembelajarannya, kemudian sikapnya dilakukan observasi tentunya untuk arah profil pelajar Pancasilanya ya, dan sudah paling melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dari konten, kemudian ada produknya juga ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau boleh saya tahu, menurut Bapak untuk kegiatan yang Bapak lakukan, pengembangan tadi apakah sudah berhasil dengan puas? Kalau menurut Pak Ali gimana? Kalau menurut saya sejauh yang saya lakukan, saya sudah melakukan dengan maksimal Pak, sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya buat dalam RPP. Ya menurut saya sudah berjalan baik Pak, sudah berhasil juga. Hanya saja ada kendala-kendala sedikit saja Pak. Oh, ada kendala sedikit. Kalau misalkan diberikan skor nih Pak, antara 1 sampai 10 sudah di angka berapa Pak? Kalau menurut saya untuk skor 1 sampai 10 ya di 7 Pak. 7. Ya. Jadi kalau tadi ada kendala mungkin nanti ditingkatkan ya Pak ya? Iya. Betul. Kalau boleh tahu kendala apa yang Pak Ali hadapi ketika di dalam kelas tersebut? Iya. Kemarin waktu pembelajaran juga Bapak sudah melihat dan mengalami sendiri Pak, ketika saya menggunakan asesmen formatif aplikasi Kuisi seperti itu, ya. Ada beberapa peserta didik yang jaringan selulernya tidak bagus sehingga menghambat proses untuk login ke dalam aplikasi. Itu menjadi kendala ketika kita menggunakan teknologi, memang berbenturan dengan jaringan Pak. Kemudian dalam prosesnya saya sudah menghadirkan belajar berdiferensiasi, tetapi kenyataannya dalam kelompok-kelompok itu masih ada siswa yang belum aktif Pak. Ya, mereka masih mengandalkan temannya untuk dalam hal mengerjakan atau presentasi. Ada beberapa siswa yang cenderung pasif. Oh, seperti itu ya. Jadi kendala yang dihadapi adanya lemahnya sinyal ya di dalam penggunaan teknologi berbasis internet. Kemudian beberapa siswa yang kurang aktif ya dalam pembelajaran. Kalau rencana Pak Ali untuk memperbaiki kondisi tersebut seperti apa? Baik, kalau untuk memperbaiki jaringan telekomunikasi tentunya kita evaluasi lagi Pak. Kita bisa menghadirkan teknologi yang minim penggunaan sinyal. Misalkan Kuisis itu ada fitur yang menggunakan berbasis kertas Pak. Baik untuk media juga bahan ajar bisa kita cetak atau kita bagikan terlebih dahulu sehari sebelumnya, begitu biar peserta didik bisa mendownload di rumah. Kalau yang kaitannya dengan keaktifan peserta di dalam kelompok, menurut saya itu karena jumlah kelompok anggotanya terlalu banyak Pak. Nah, jadi sesuai dengan level kemampuan nanti kedepannya akan saya bagi dan jumlah pesertanya setiap kelompok diperkecil. Harapannya supaya mereka bisa saling kolaborasi dan bekerjasama dengan baik, tidak ada yang dalam artian nganggur seperti tidak melakukan apa-apa begitu Pak. Yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi untuk dari segi keaktifan siswa tadi kelompoknya akan lebih diperkecil sehingga lebih mudah untuk mengawasi, dan untuk lemahnya sinyal internet kita bisa melakukan mencetak media tersebut ya, untuk dibagikan ya kalau terkendala jaringan ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak ingin melakukan rencana yang Bapak sebutkan tadi? Tentunya secepatnya Pak, dari hasil obrolan kita pasca observasi ini sebagai masukan bagi saya juga, secepatnya saya akan memberikan pembelajaran yang lebih baik dari hasil dari pasca observasi ini. Oke, mungkin pertemuan selanjutnya ya kita tingkatkan lagi ya. Baik, untuk Bapak Ali, menurut Bapak apakah ada seseorang yang membantu Bapak atau memberikan solusi ataukah semangat di dalam Pak Ali untuk terus melakukan perbaikan tersebut? Terima kasih Pak. Tentunya dengan kegiatan seperti ini ya Pak, dengan rekan sejawat saling mengobservasi, itu tentunya menghasilkan refleksi yang bagus bagi saya sebagai pengajar. Kadang-kadang kalau kita sendiri dalam kelas, kita belum tahu kelemahan kita. Kita membutuhkan orang lain untuk menyaksikan, seperti Bapak kemarin di kelas, dan memberikan masukan kepada saya, sehingga
hasilnya bisa lebih baik Pak. Jadi rekan sejawat juga berperan penting dalam perbaikan pembelajaran. Oke, baik. Jadi di pertemuan yang akan datang ya dibantu juga oleh rekan sejawat ya. Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya dan kesempatan berbincang-bincangnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol kembali ya di pertemuan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Sukarman selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Silakan Pak Sukarman. Terima kasih Pak Aris atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktik untuk memberikan tanggapan dari hasil pasca observasi yang telah Pak Aris lakukan. Tentunya ini adalah suatu hal yang sangat positif. Ternyata Pak Aris sudah mampu melakukan observasi dan memberikan umpan balik pasca observasi. Ini dari saya mengamati dari hasil percakapan Bapak berdua tadi, ini suatu hal yang luar biasa. Bapak sudah mampu melakukan mengamati rekannya dalam proses pembelajaran ya, kemudian mengamati mana yang sudah bagus, mana yang masih perlu diperbaiki. Ini sudah mampu dan bisa memberikan masukan-masukan kepada teman sejawat. Nah ini betul-betul terjadi kolaborasi. Dan di samping Pak Haris juga nanti untuk mungkin antara Pak Haris dengan yang diobservasi Pak Ali ya, ini mungkin terjadi perbedaan pandangan barangkali bagaimana ada mungkin di Pak Haris ada kelebihan, di Pak Haris juga ada kekurangan, di Pak Haris ada kelebihan, Pak Haris ada kekurangan. Ini saling memberikan masukan dan saling menutupi, melengkapi nanti pada saat kita tahu bahwa ini kelemahan kita di sini sebagai observasi, kelebihannya di sini. Nah, jadi kita bisa tahu, kita bisa mampu merefleksikan diri kita, kekurangan kita. Nah, dari kejadian ini tentu sangat bermanfaat sekali, baik sebagai observer maupun sebagai yang diobservasi. Nah, ini adalah memang dibilang sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah memang harus mampu berkolaborasi, saling mengobserver antara yang satu dengan yang lain agar demi kemajuan proses pembelajaran itu sendiri dan kemajuan dari diri yang bersangkutan. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan yang terakhir percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ali dan kepada Pak Sukarman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.